Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan coba membuat sebuah aplikasi toko online sederhana. Aplikasi sederhana ini dibuat dengan menggunakan framework Kode Igniter. Kemudian template-nya adalah template admin LTA untuk halaman adminnya. Kemudian untuk halaman usernya kita akan juga mencoba menggunakan template yang tersedia atau yang banyak di internet, yaitu template-nya adalah Suha. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam proses pengkodingan aplikasinya, alangkah baiknya kita akan jelaskan terlebih dahulu basis data yang sudah dirancang atau yang akan kita pergunakan nantinya. Oke, basis data yang akan kita pergunakan yaitu ada sekitar 11 tabel, yang mana 11 tabel tersebut berfungsi untuk merekam data di mana ketika aplikasi itu dijalankan. Oke, kita akan jelaskan satu persatu. Di sini yang pertama ada tabel kategori. Apa sih tabel kategori di sini? Nah, tabel kategori di sini nantinya adalah untuk menampung daripada kategori-kategori pada setiap masing-masing produk yang ada di dalam tabel produk di sini. Seperti itu. Jadi ketika kita memasukkan data produk, menginputkan data produk, nah di sini juga harus ada atau harus berelasi ke dalam kategorinya. Jadi ketika input produk, harus ada kategori produk yang dimasukkan, itu produk termasuk kategori produk yang mana nih? Gitu. Seperti itu. Kemudian juga di sini ada rating. Rating di sini adalah untuk memberikan rating terhadap produk yang ada di dalam toko online kita. Nah, rating di sini bisa diinputkan atau bisa dimasukkan ratingnya, bisa disimpan ratingnya oleh member yang sudah terdaftar di dalam tabel member di sini. Seperti itu. Jadi ketika si user yang tidak mempunyai member, dia tidak berhak memberikan rating terhadap produk yang ada di dalam toko online kita. Jadi ketika memberikan rating, dia harus terdaftar dulu sebagai member. Seperti itu. Kemudian komen juga sama seperti halnya rating. Jadi barang yang akan diberikan komentar oleh si member tersebut, yang akan diberikan oleh si user, dia harus terdaftar dulu usernya menjadi member. Seperti itu. Jadi ketika produk tersebut akan diberikan rating, dia harus terdaftar dulu membernya, maksudnya ya, dia harus terdaftar dulu, sama seperti rating, seperti itu. Nah, kemudian di dalam tabel komen di sini pun ada status komen. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah jika nanti ada komentar yang negatif yang diberikan oleh si member, si admin itu berhak memblok komentar tersebut sehingga tidak ditampilkan ke dalam halaman usernya, seperti itu. Jadi hanya komentar-komentar yang statusnya aktif yang ditampilkan di dalam halaman usernya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tabel chat. Nah, tabel chat di sini maksudnya adalah tabel keranjang, yang mana tabel keranjang di sini berfungsi untuk menampung barang yang dipilih oleh member. Barang dipilih oleh member tetapi belum terjadi sebuah transaksi atau pembelian. Jadi hanya milih-milih barang dulu gitu ya. Milih barang A, milih barang B, milih barang C, dan seterusnya. Dia dimasukkannya adalah ke dalam tabel chat. Tapi jika member itu sudah fix ingin membeli, maka yang ada di dalam tabel chat di sini, ketika si member itu melakukan checkout, datanya akan berpindah ke dalam transaksi, yang mana transaksi ini juga berelasi dengan tabel detail transaksi. Nah, data yang ada di dalam chat ini dia akan pindah ke dalam tabel detail transaksi, seperti itu. Nah, kemudian di dalam tabel transaksi pun di sini ada
feed status transaksi. Maksudnya dari status transaksi adalah ketika si member itu melakukan transaksi, sudah check out, yang tersimpan di dalam status transaksinya adalah menunggu pembayaran. Itu. Jadi sistemnya di sini masih sederhana. Masih sederhana ya. Jadi menunggu pembayaran. Nah, ketika si member itu sudah melakukan transaksi, kemudian bukti transaksinya diupload gitu kan, kemudian diuploadnya dimasukkan ke dalam sini, nanti di sini bukti transaksinya berupa file foto ya. Nah, jadi diupload, kemudian dia akan berubah menjadi statusnya menjadi sudah dibayar ketika si member itu sudah mengupload bukti transaksinya. Nah, selanjutnya adalah tugas daripada si admin. Tugas daripada si admin untuk mengecek apakah yang diupload daripada bukti transaksi ini sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan, atau si bukti transaksi ini tidak sama seperti itu. Jadi kalau misalkan sama, kemudian dicek sudah masuk ke dalam rekening dan sebagainya, maka si user di sini merubah statusnya yang tadinya sudah dibayar menjadi proses. Nah, ini juga erat kaitannya dengan approve user, maksudnya adalah yang melakukan perubahan status transaksi dari sudah dibayar ini ke dalam proses. Di sini akan terekam siapa yang melakukannya. Jadi untuk itu gitu ya, feed ini seperti itu. Begitupun sama dengan kemas, kirim, sampai gitu pun, ataupun produk yang dibelinya di cancel oleh si adminnya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada shipping. Maksudnya shipping di sini adalah penyedia layanan jasanya untuk pengirimannya. Jadi misalkan di sini shippingnya ada JNE, ada JNT dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini ketika barang tersebut mau dikirim, di sini juga si admin memilih siapa nih yang ngirim barang tersebut. Apakah shippingnya JNE atau JNT misalkan seperti itu. Oh, misalkan JNE, berarti di sini dipilihnya adalah JNE. Oh, di sini adalah JNT, berarti dikirimnya dengan menggunakan atau dipilihnya, dieditnya di sini merubahnya dengan JNT seperti itu. Nah, kemudian juga memasukkan nomor shipping. Nomor shipping di sini adalah nomor yang diberikan oleh si penyedia layanan jasa tersebut seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian di sini juga memasukkan harga ongkir si user ini. Kenapa? Karena sistemnya di sini masih menggunakan sistem COD atau cash on delivery. Jadi bayar di tempat lah ya, seperti itu. Untuk Untuk ongkirnya gitu. Tapi kalau untuk yang barangnya itu langsung ditransfer ke dalam rekening yang sudah disediakan seperti itu. Nah, harga ongkir di sini adalah harga ongkir untuk penyedia layanan jasa pengirimannya seperti itu. Dan di sini juga ada hak akses. Hak akses yang diberikan atau yang dibuat di sini ada dua, yaitu super admin sama admin. Jadi nanti ketika user tersebut melakukan atau masuk ke halaman admin, nanti akan dicek dia sebagai apa nih, sebagai super admin atau sebagai admin. Kalau misalkan sebagai super admin, dia fiturnya apa saja seperti itu. Kemudian jika dia admin, maka fiturnya apa aja, nanti akan kita coba bagi untuk aksesnya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk pertemuan yang pertama. Kita coba lanjut lagi pada pertemuan yang kedua, yaitu untuk instalasi kode igniter dan pembuatan template halaman adminnya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.